bangkrut gitu kan, ngeposting status di Twitter zamannya sama BlackBerry. Iya. Orang pada Betul. mention balasannya gak enak gitu. Alah lu utang tuh urusin, gue jualan buku, lu gagal aja ngajarin orang, kan asem Pak. Ini harus teman-teman punya sifat persistensi agar bisa mendapatkan apa yang dicapai, yang diinginkan gitu. Jadi Betul, 3 hal itu, betul. kalau dari saya big 3 why-nya, hal. persistensinya dan persistensinya harus dipegang. Bolehlah kita kehilangan seluruh seluruh teman baik kita yang awalnya itu dulu support baik, sekarang malah jadi pada menjauh. Tapi satu yang nggak boleh hilang, apa itu? Keyakinan kita sama Tuhan bakal bantu kita kalau kita buat baik. Hai. Halo, Coach. Sehat, Coach? Sehat, luar biasa, disayang Tuhan, Dewa. Seneng banget nih. Siap-siap belajar nih sama Dewanya. Jago jualan, khususnya copywriting gitu kali ya, dikenalnya gitu ya, Dewa ya? Amin, ya. Terus punya entrepreneur luar biasa. Luar biasa. Oh, tuh banyak tuh yang belajar-belajar dari Solo, dari Purbalingga, dari Jakarta juga. Wah, rame nih. Yuk, sebutin ada dari mana nih? Kang Dewa udah siap mau belajar. Siap. Dewa, thank you ya. Udah bisa ngobrol sama Coach Yohanes G. Pauli. Dewa, kita mau ngobrol sebenarnya mulai dari sebelum kita ngomongin gimana sih bikin copywriting yang bagus, yang benar dan sebagainya gitu ya. Mau nanya dulu nih, Kang Dewa. Memang udah banyak dikenal Dewa ini gitu ya. Ya, udah banyak dikenal. Tapi buat yang belum kenal lah, coba kenalin diri dulu lah gitu ya. Kira-kira siapa sih Dewa Eka Prayoga ini? Apakah dia dekat sama Tuhan? Maksudnya Dewa terus Tuhan gitu apa gimana? Namanya Dewa. Silakan Dewa. Ya, jadi yang lucu, Coach, memang pada saat dulu saya coba mencantumkan nama Dewa Selling gitu kan sebagai brand itu, banyak yang bilang kayak barusan tuh, ini siapa ini ngaku-ngaku Dewa gitu kan? Ngaku Dewa Selling gitu kan. Padahal kan emang namanya Dewa gitu. Hobinya selling, ngajarin orang selling. Jadi Dewa Selling gitu. Memang kesehariannya apa sih Dewa? Saya orang Sukabumi. Aslinya orang Sukabumi, cuma tinggal di Bandung. Bandung. Panggil Kang Dewa bener dong? Benar, Akang, Bandung Akang. Nah, siap. Terus. Jadi ngapain? Siapa sih Dewa itu sebenarnya sekarang ini gitu? Ya kalau kesehariannya sih saya aktivitasnya bisnis, Coach. Pertama bisnis, juga biasanya kalau malam-malam rehat bentar biasanya sambil nulis juga gitu. Terus juga main internet juga di internet marketing. Juga sebagai pembicara juga beberapa workshop, training, seminar dan lain-lain. Segala digarap topi saya banyak. Iya, bener. Walaupun lagi nggak pakai topi, kayaknya topinya banyak memang betul ya. Banyak, luar biasa. Ini Dewa Eka Prayoga ini salah satu guru saya ini. Saya belajar banyak, luar biasa. Dewa, yuk coba berarti sebelum cerita yang sekarang, cerita Dewa yang dulu, yang sebelum jadi sekarang. Tuh siapa sih Dewa sebenarnya di bab satunya gitu? Kalau istilah saya tuh your previous life gitu. Hidup Dewa sebelumnya tuh ngapain sebenarnya gitu? Coba kalau singkat tuh gimana ceritanya Dewa ini? Iya, jadi seperti halnya mungkin pengusaha yang lain, ya biasanya dia punya cerita yang menyedihkan, sangat traumatik. Sama kayak saya juga pernah bisnis gitu kan, pernah nanggung kerugian beban hutang tuh di angka 7,7 miliar. Bahkan tadi malam 7,7 miliar yang nyimak Kick Andy, saya masuk Kick Andy untuk nge-sharing juga tentang perjalanan hidup gitu. Nah, kok bisa ditipu? Ya, namanya bisnis gitu kan, gak akan jauh dari yang kayak begitu, karena kurangnya ilmu lah intinya. Nah, dari situ kurang lebih usia 21 tahun kok saya kena kerugian 7,7 miliar. Tapi 21 tahun? Dipotong nih hitung-hitungan. Iya, baru nikah 18 hari. Oke. Baru nikah 18 hari. Jeder, jatuh. Nah, bingung mau ngapain ketika itu, segala macam yang bisa dijual saya jual, produk-produk di teman-teman tuh pokoknya saya jual. Makanya kan hobinya jualan gitu, karena terpaksa sebenarnya terpaksa harus beresin kerugian itu. Nah, Dewa singkat aja buat orang yang baru dengar Dewa itu waktu 7,7 miliar itu ya itu basically bisnis apa dan kenapa bisa begitu? In general aja singkat gitu, biar orang bisa belajar. Jatuhnya sih investasi bodong sih, Coach. Cuman dulu pengadaan laptop, ya modusnya di pengadaan laptop, alat-alat. Iya. Oke, siap. Oke, siap. Terus.
Ya, dari situ prosesnya lama, cukup lama. Saya mencari jati diri dalam tanda kutip ya, mencari peluang usaha yang memang sesuai juga. Sampai Mencari suatu jati ketika, diri. iya kan, bingung gue mau ngapain nih gitu kan. Kayak Setelah ini, ababil aja, anak baru gede, iya. lebay dan labil gitu ya. Terus. Ya proses panjang itu akhirnya segala macam dicoba, segala macam dijual. Ya singkat cerita ya 5 tahun tuh selesai sih, 7,7 miliar. Lewat apa? Wow. Macem-macem Lewat apa? Jadi saya Ayo. nulis buku, ya saya nulis buku, mungkin di Indonesia untuk buku-buku premium tuh untuk yang harganya 400.000, mungkin saya pertama kali untuk lokal ya, itu saya jual mahal-mahal, bikin workshop premium, bikin peluang usaha macam-macam, dan dari situlah akhirnya 5 tahun bisa kelar gitu. Itu Tunggu, sih tapi singkatnya. kenapa orang mau beli bukumu kan dia belum tahu siapa Dewa dan isinya apa. Waktu itu ya, waktu itu. Apa Yes. memang udah kenapa? Itu yang menarik. Makanya kalau misalkan saya waktu pertama kali disaranin nulis buku, itu juga jadi keberatan saya gitu. Orang lain kalau nulis buku orang sukses gitu kan. Pemilik, wah gue yang bangkrut kan gak lucu. Tapi di situ lah mungkin ya. Orang-orang mungkin melihat saya tuh pada saat saya berpromosi dan segala macam bukan lihat siapanya. Mungkin lihat dari benefit dari bukunya kan. Mungkin juga di situ namanya melihat dari value bukunya apa. Kok mereka tertarik. Ya nggak tahu tiba-tiba aja mereka pada tertarik. Yang saya pada akhirnya simpulkan ternyata orang yang punya masalah kayak saya tuh banyak coach gitu. Orang yang punya pengalaman pahit, ditipu rugi itu banyak. Cuma mereka tuh kayak nggak mau curhat karena merasa kayak tabu aib gitu. Nah itu. Jadi bukumu yang awal-awal itu tentang apa, Dewa? Sehingga orang kok beli dan ya tentang kesalahan fatal pengusaha. Jadi saya nulisin curhat isinya. Bayangin curhat. 7 kesalahan fatal pengusaha pemula. Isinya curhat semua itu. Oke. Laris, karena begitu relevan laris, karena relevan dan praktis. Betul. Oke. Terus ceritamu gimana? Habis itu terusin. Dari buku satu itu, akhirnya mulai ketemu ternyata orang-orang mulai suka dengan tulisan saya, terus juga relate dengan apa yang dialami kan. Saya bangunlah Billionaire Store, perusahaan untuk edukasi bisnis, untuk buku. Nah, dari Billionaire Store ini keluar buku banyak. Nggak cuma buku saya, juga buku teman-teman. Nah, saya juga bangun Billionaire Coach untuk proses coaching dan training workshopnya. Saya bangun beberapa lini usaha, hijab, kosmetik, dan lain-lain. Nah, dari kumpulan banyak usaha inilah akhirnya bisa generate, bisa ngasilin angka besar, dan balikin 7,7 M tadi. Wow, salut luar biasa. Jadi karena mau balikin itu ya tujuan awalnya gitu ya. Semangatnya dulu gitu. Nah, terus berarti bab satunya seorang Dewa Eka Prayoga, bab 1 ini sebelum sampai hari inilah ya gitu. Anggap hari ini mungkin udah bab 3 lah kalau buku gitu ya. Ya. Jadi bab satunya itu di bab 1 sampai titik sekarang ini apa yang benar-benar bikin jadi turning point kan gini. Orang kan pengen sukses. Banyak orang, semua orang juga pengen sukses. Nggak ada orang yang nggak mau sukses gitu ya. Ya, cuman Dewa, Kang Dewa lah saya panggilnya Kang. Ya, Damang Kang, Damang. Ya. Nah, jadi Kang Dewa itu orang yang mau sukses pengen belajar nih. Kan dia naik pelan, tapi kok titik di mana Kang bisa boom loncat. Nah, turning point yang bisa quantum leap loncat itu ada yang bisa diceritain nggak? Kok bisa langsung loncat? Apa langsung loncat atau ngek set loncat gitu? Iya, awalnya bertahap sama Coach. Jadi pada saat saya jualan kayak dulu tuh jualan makanan gitu kan. Jangankan balikin utang, duit utang gitu. Buat hidup aja susah gitu. Nah, justru turning point-nya itu di pas saat saya nulis buku lagi. Jadi proses sebelum buku itu ada proses di mana saya tuh mencari tadi saya bilang jati diri itu kayak jualan apa sih gue ini sebenarnya gitu kan. Gue bingung ya, yang penting jadi duit lah gitu. Nah, ternyata kalau bahasa saya tuh solusinya tuh dekat, ada di tangan saya sendiri gitu. Dan akhirnya saya tulis buku di situ. Nah, dari situlah ini ternyata orang-orang suka dan mulai tuh dipercaya dan banyak ngundang dan segala macam. Dari situ sih buku justru menjadi turning point-nya itu. Iya. Turning point-nya waktu nulis buku itu, Dewa. Yes, betul. Yang itu juga kayaknya mustahil gitu kan, kayak nggak mungkin gitu kan, ada yang beli dan segala macam. Tapi memang proses spiritualnya, keyakinannya. Makanya kalau ditanya apa sih yang membuat kamu tuh yakin Wak bisa balikin gitu kan, kok bisa bangkit? Jawaban saya mungkin pertama pastinya keyakinan sih. Keyakinan bahwa ujung episode ini indah gitu kan. Bahwa ujian ini bakal bisa lewat. Ujian ini mendewasakan, ya. Keyakinan itu. Terus pastinya adalah gak cuma sekedar keyakinan, tentang komitmen kita terhadap apa yang kita perjuangkan. Jadi kalau sudah komitmen pengen sukses, ya nggak cuma sekedar mau sukses doang dong.
terima Ya. pahitnya juga gitu ibaratnya. Itu yang terus kita coba apa ya? Oke lah, Bismillah, bisa gitu kan. Nah, itu Iya, jadi punya iya. keyakinan, punya komitmen gitu kan, dan pastinya punya persistensi. Apapun omongan Persistensi. orang tuh, bayangin coach, bayangin nih, saya waktu itu bangkrut gitu kan, ngeposting status di Twitter zamannya sama BlackBerry. Iya. Orang pada Betul. mention balasannya gak enak gitu kan. Alah lu utang tuh urusin, gue sejualan buku, lu gagal aja ngajarin orang. Kan asem Pak gitu kan. Ya. Jadi Iya. kalau saya baperan, mungkin saya berhenti. Iya. Betul, betul. Cuman saya nggak baper, saya niatnya saya pengen nolong orang lain supaya orang kayak saya gitu. Pada saat saya dulu promosi buku gitu kan, nawarin produk dan segala macam, orang lain tuh banyak yang mencibir saya, coach. Ya, rata-rata orang yang punya utang, apa yang saya tanggung utangnya itu kan 600 orang lebih. Itu pada mention, ngejatuhin saya gitu, ngejatuhin di sosmed pula. Alah lu ngajarin orang bisnis, lu sendiri aja bisnisnya gagal gitu kan. Alah lu apa namanya ngurusin hidup orang tuh, urusin hidup lu, utang belum kelar. Itu kebayang kalau saya waktu itu baperan, mungkin berhenti. Cuman saya enggak, niat saya adalah pengen nolong orang lain agar kejadiannya tidak terjadi lagi sama kayak saya gitu. Udahlah cukup yang ngalamin P7M lebih itu saya gitu. Iya, iya. Makanya butuh persistensi gitu. Betul. Ini bukan pertama kalinya Coach Yohanes dengar bahwa kalau jadi entrepreneurs atau mau jadi sukses jangan baper. Itu udah kesekian kali saya dengar dari orang-orang yang sukses luar biasa. Jadi artinya jangan baper tuh bukan. Jadi artinya ya udahlah gitu. Maksudnya anjing menggonggong kafilah berlalu gitu ya. Kira-kira gitu ya. Ignore the noise lah, ya. Iya, ignore the noise. Tapi banyak dari kita atau yang lagi nonton, kita lagi baru berusaha mau sukses, orang udah bilang, lu gini, lu gitu, siapa lu gitu ya. Termasuk saya juga, basically banyak juga komen-komen yang emang bisnisnya autopilot gitu kan. Ngajarin orang autopilot, profitable dan autopilot. Gitu kan, kayak gitu Dewa. Nah, tapi itu Dewa, kalau saya sharing cepet sedikit ya, bersyukurnya justru bisnis saya bisa autopilot tuh Dewa. Karena saya belajar, saya terapin apa yang berhasil, Coach Yohanes bagiin. Jadi bisnis benar-benar bisa profitable dan autopilot. Jadi bukan teori, bukan dongeng. Betul. Gitu kan ya. Nah, jadi itu pembelajaran. Buat saya belajar banget tadi Dewa bilang lagi. Jangan baper. Waduh, belajar lagi. Beneran nih. Udah orang kesekian yang ngomong begitu. Oh, nggak boleh baper, nggak boleh sensitif. Very good. Ya, very good. Nah, itu turning point-nya adalah waktu nulis buku, justru bukunya laku. Tapi kan gini Dewa, nulis buku, bikin produk, ya nggak harus buku lah. Kita selalu ngelihat jangan konten ya, ngelihatnya konteks. Betul. Ya, jangan pernah ngelihat konten, ngelihatnya konteks. Jangan ngelihat isi, terus ini mah nulis buku, lain sama gue nggak bisa belajar nih sama Dewa. Nggak gitu kan? Ini kan tangga menuju sukses ceritanya gitu. Nah, Dewa, yang namanya nulis buku kan one thing, satu hal. Tapi jualannya supaya laku itu kan, itu second thing, itu the most important thing, bener nggak? Sama halnya Dewa, orang-orang yang itu dia, orang-orang yang punya produk, orang-orang yang punya jasa, dia bilang produk gue bagus, jasa gue bagus, tapi gue nggak laku, belum laku, gitu kan? Nah, sekarang kita mau belajar sama Dewa. Yuk, Dewa, gimana caranya orang yang punya produk bagus, jasa bagus, atau yang nulis buku bagus, tapi kok nggak laku ya Dewa gitu? Dewa punya tips gimana tuh? Dari saya gini, Coach, sebenarnya ya produk apapun ya, entah itu buku, entah itu produk fisik, produk digital, produk jasa, itu tergantung siapa yang jual. Kenapa saya bilang gini? Karena ada sebuah prinsip nih, produk yang bagus ya di tangan orang yang tidak tepat itu bisa melempem. Produknya bagus, padahal tangannya tidak tepat melempem. Berlaku sebaliknya, produk yang jelek bahkan sekalipun di tangan orang yang tepat bisa melesat. Apalagi produknya bagus, orangnya tepat, makin melesat, makin jago jualan gitu. Jadi isunya bukan di produknya sebenarnya. Karena kalau bicara masalah, Kang, saya mau jualan, ya produknya kamu harus khatam dulu, beresin dulu, udah benar-benar bermanfaat dan segala macam. Justru jadi masalah kita sebagai man behind-nya gitu kan. Ya lu gimana? Nah, ketika itu apa yang buat saya akhirnya tidak bisa dipungkiri, Coach, waktu saya nulis buku saya tanpa modal sama sekali. Modal nol gitu kan. Modalnya dari customer kan pre-order gitu. Nah, apa yang buat saya yakin akhirnya dapat pre-order bisa nyampe 3.000 pieces dan segala macam gitu. Nah, pertama adalah saya punya keyakinan bahwa produk yang saya ciptakan itu adalah produk yang bermanfaat buat orang lain. Dalam hal ini orang lain di sini adalah segmen saya. Segmen saya itu adalah pengusaha gitu kan. Jadi intinya pada saat teman-teman bikin produk, maka ciptakanlah produk yang memang bisa memberikan value pada segmen Anda gitu. Jangan pernah satu ya, buat itu produk yang Anda sendiri tuh nggak yakin sama produknya gitu kan.
Ya pas saat Yes. produknya manfaatnya apa? Bedanya sama yang lain apa? Jawabannya, enggak kok, bisa aja. Ya, lu dari ngomongnya udah kelihatan. Gak yakin gitu. Itu nomor satu. Jadi saya sangat meyakini produk yang saya ciptakan ini benar-benar punya value buat si segmen saya yang tadi, si target market saya. Itu yang pertama. Iya. Kedua, Betul. belief saya adalah ketika pun misalkan katakanlah dalam proses jalannya itu saya jualan, katakanlah ada yang nolak dan segala macam, saya punya belief saya gini, setiap produk ada jodohnya, Coach. Ya, setiap produk ada jodohnya, sama kayak manusia. Ini orang kalau belum nikah, tenang aja, lu sabar, nanti ketemu jodohnya. Sama kayak produk. Iya. Nah, artinya kita kurang sabar, berarti coba cari lagi market yang tepat, gimana cara prosesnya dan segala macam. Itu yang kedua, saya punya keyakinan bahwa setiap produk ada jodohnya. Yang ketiga adalah sebelum menjual produk, pastikan kitanya sendiri harus bisa menjual. Makanya saya bilang katanya itu adalah sell yourself before you sell your product gitu. Jadi lu harus yakin dong. Tatapan mata lo kalau misalkan offline itu harus kelihatan mana orang yang meyakinkan, mana yang enggak. Termasuk dalam copywriting gitu kan. Bisa online juga dong. Online tatapan mata penting juga. Yes, betul. Cuman nanti pas di copywriting kan di kata-kata yang digunakan, vibrasi tulisan itu bakal mempengaruhi gitu. Itu sih. Iya. Siap. Keren. Jadi mulainya dari belief dulu ya. Yakin nggak produk lu gitu kan ya. Betul. Itu ya. Oke. Benar. Very good. Everything start from the inside. Semua mulai dari dalam gitu ya. Apa yang dari dalam, boom, keluarnya, makanya bisa kalau kita believe dulu. Very good. So, Dewa, terus sekarang kalau kita masuk ke karena Dewa ini dikenalnya ya, nggak tahu saya bener apa salah, dikenalnya tuh saya taunya tuh Dewa itu soal copywriting aja pokoknya. Soal nulis aja. Bener nggak sih Dewa? Salah satunya lah gitu. Ya, banyak orang yang mungkin jadi dijadikan rujukan ya, karena beberapa produk saya tuh untuk kayak buku, online course, workshop juga tentang copywriting. Jadi kalau diketik di YouTube tuh, copywriting pasti banyak keluar referensi saya tuh. Karena banyak jadi rujukan. Ya, syukurlah. Ayo, siap. Sekarang kita mau belajar nih. Apa yang Tuhan kasih talenta ke seorang Kang Dewa ini. Jadi buat yang lagi nonton, memang jualan itu harus jago banyak hal. Tapi salah satunya adalah copywriting. Bahasa gampangnya copywriting apa sih, Dewa? Biar orang yang nonton yang belum tahu, apaan sih copywriting gitu kan? Gue taunya copy gayo gitu kan misalnya. Gitu. Ya, gampangnya copywriting itu kata-kata yang Anda gunakan untuk promosi lah. Kata-kata yang Anda gunakan untuk jualan gitu. Itu copywriting. Proses nulisnya gimana gitu kan. Hasilnya itu naskah iklan gitu. Nah, itu kalau ditanya apa itu copywriting sederhananya gitu. Dan memang isinya kalau di era digital, era online kayak sekarang nih, era COVID gitu kan, itu menjadi sangat urgent. Sekarang bikin Instagram, misalkan, captionnya kan itu copywriting. Landing page, isinya sales letter itu copywriting. Ya. Bikin status untuk iklan, semua copywriting. Semua tentang copywriting. Maka kalau itunya nggak diperhatikan, ya wajar kalau jualannya nggak laku gitu. Iya, betul. Di luar visual, ada yang namanya copywriting gitu ya. Oke, siap. Yuk, sekarang kita siap belajar banget nih. Kang Dewa, ayo Kang. Kasih tahu kita semua belajar. Apa sih kalau pembelajaran Kang Dewa sekian lama ini gitu ya? Berapa lama by the way Kang Dewa tuh mulai nulis buku jualan tuh? Dari tahun berapa lama? Kalau nulis buku sih sejak tahun 2000 berapa ya? Saya sejak usia 19 tahun suka saya. 19 tahun lah ya. 19 tahun. Belajar jualan. Ya, 10 tahun. Oke. Siap. Pembelajaran 10 tahun sampai yang 19 tahun tadi, kalau dikumpulin jadi cuman 20 menit gitu ya. Orang pengen tahu, Kang, ajarin kita, Kang. Emang nulis tuh harusnya kayak gimana? Bukan nulis buku ya, nulis iklan ya khususnya ya. Nulis iklan. Kang, kasih tahu strateginya dong. 1, 2, 3, sampai 7, apa sampai 5 gitu. Coba, Kang. Ayo, siap. Nah, ini sama kayak barusan, Coach. Pada saat orang berkata, katakanlah ada writing, ada copywriting. Dua hal yang berbeda. Ya. Seorang penulis, writer, gitu kan, author, dan seorang copywriter adalah dua hal yang sangat berbeda, walaupun sama-sama nulis. Biasanya nih, writer itu cuman fokusnya itu adalah ke egosentris. Dia nulis apa yang dia mau. Nah, itu writer. Saya juga sebagai writer, gue sukain nulis aja, gitu kan. Tapi kalau copywriter, itu gak boleh egosentris. Justru copywriter itu adalah market sentris. Jadi apa yang orang lain inginkan, yang orang lain mau, orang lain punya masalah di situ, itu yang kita bikin. Iya. Ya? Seringkali bahasa lainnya Dewa, di sepatunya spesifik who kita. Gitu ya. Harus keluar di sepatunya calon customer kita, gitu ya. Yes, betul. Terus ini bukan versi kitanya gitu kan. Nah, itu yang seringkali terjadi di lapangan. Jadi teman-teman perlu pertama itu adalah pastinya adalah mengenal siapa marketnya. Ya. Karena market yang beda, copywriting bakal beda. Jadi kalau ditanya mana duluan, market dulu, copywriting dulu. Jelas marketnya dulu.
Iya, pertama ya. Cuma, ya, jadi harus mengenal siapa marketnya. Berarti kalau bicara masalah market, sebenarnya apa sih masalah yang ingin kamu selesaikan? Ya, sebenarnya kebutuhan apa yang ingin kamu penuhi ke mereka? Keinginan apa yang ingin kamu bantu agar apa keinginan dream itu bisa tercapai? Itu dikuliti dulu semua. Oh, udah ketemu nih. Pertama, marketnya udah ketemu. Kedua, tentang yang namanya produknya sendiri, value dari produknya. Nah, biasanya orang lain fokusnya copywriting cuma nulisnya, Coach. Padahal proses sebelum nulis itu sangat luar biasa panjang, gitu kan? Mengenali market, kedua mengkuliti, menelanjangi kalau menelanjangi produk. Produk bedanya apa ya? Apa bedanya ini sama yang lain sama yang sejenis gitu kan? Apa kelemahannya? Bahkan harus dicari tahu juga apa kelebihannya. Nah, ini yang kedua adalah Anda harus menemukan value dari produknya. Value dari produk berhubungan dengan apa sih fiturnya, benefitnya apa emang kalau fiturnya begitu, experience-nya dirasakan apa, kayak gimana. Misalkan ya, fiturnya misalkan terbuat dari bahan apa, misalkan kalau jualan hijab gitu kan, terus benefitnya adalah dipakai bisa nyaman gitu kan, experience-nya apa, adem gitu kan, nah gitu-gitu. Oh pas wudhu nanti nggak usah ribet dan segala macam. Nah itu berawal dari situ. Mereka orang-orang pada saat nulis copywriting, pada nulis naskah iklan, nulis copy itu nggak mikirin gitunya dulu. Padahal proses menemukan market, proses mengkuliti tadi semua produk itu sangat diperlukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman harus menyiasati juga yang namanya keberatan yang mungkin terjadi, resistensi dan objection-nya. Jadi bicara masalah tentang, bentar, gue kalau ngebayangin jadi market, kira-kira kalau gue publish ini, kira-kira orang keberatannya apa ya, selain harga mahal, kan? Oh, emang iya gitu, masa sih? Nah, semua perkiraan tadi itu kudu dituangkan dalam copywriting. Seolah-olah gue tuh ngejawab pertanyaan lo. Ya, ada 3 jenis keberatan, Coach. Pertama adalah keberatan yang berhubungan dengan skeptis. Jadi nggak percaya dengan tulisan kita. Gue nulis nih, gitu kan. Ya gitu, masa, bullshit, bohong. Lu ngajarin laku, emang lu bisa jualan lu, gitu ya. Nah, gitu. kalau itu nanti dia... Lu ngajarin autopilot, emang bisnis lu bisa autopilot. Bisnis gua mana bisa autopilot, gitu ya. Iya. Di proses penawaran yang jadi masalah. Itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah, kita nawarin ke dia, yang dia sendiri udah gak mau berubah. Ayo kita, misalkan Coach Johannes, ayo teman-teman, bisnisnya kita autopilot profit. Dia udah merasa, gua gak butuh autopilot, gua gak butuh profit, udahlah. Nah itu orang-orang yang sifatnya itu inersia. Nah yang kayak begini gimana? Inersia. Memang berarti targetnya masih digeser, jangan koreng kayak gini nih, susah nih gitu kan. Oke, yang ketiga adalah orang yang reaktan. Yang tadi yang nyerang misalkan, lu ngomong doang lu segala macam, jadi udah enak duluan sama orangnya. Nah ini dipetakan. Nah orang seringkali tidak melakukan pemetaan ini, termasuk nanti kantornya kayak apa kalau ngomong kayak gini dan segala macam gitu. Itu yang ketiga. Ya. Keempat, kalau misalkan harus ada 5 ya. Yang keempat adalah berhubungan dengan teman-teman tuh, berhubungan dengan diksinya, kalimatnya. Jadi kalimat yang digunakan harus sesuai dengan bahasa si marketnya. Kalau tadi marketnya sudah kita ketemu nih, marketnya I-nya ini, masalahnya ini segala macam, sesuaikan dengan marketnya. Kalau dia senang misalkan katakanlah bahasanya tuh orang-orang milenial, ya brosis juga jadi masalah. Kalau misalkan orang-orang kolonial, ya mungkin saya dan Anda itu bahasanya kan. Bahasa saya dan Coach Johannes dalam iklan itu pasti berbeda karena marketnya beda. Bisa beda. Betul. Iya gitu. Itu sangat beda sekali. Jadi yang keempat pemilihan diksi. Diksi yang digunakan pastikan sesuai diksi itu dengan kata-kata gitu kata-kata. Gaya bahasa gitu gaya bahasa disesuaikan dengan marketnya. Yang terakhir yang kelima adalah unsur-unsur mental trigger. Apa mental trigger ya? Bahasanya tuh unsur-unsur pemicu orang lain supaya belinya. Nah ini harus diperhatikan karena copywriting beda dengan konten. Dua hal yang berbeda. Kalau konten Coach bicaranya cuma masalah tentang gimana caranya engage sama orang, ya, ngasih dapat like, dapat komen, dapat share. Kalau di Instagram itu kalau engagement tuh like, comment, and save gitu kan. Itu bicara ranah konten. Kalau udah copywriting, goalnya adalah call to action-nya itu adalah berapa leads yang didapat, berapa closingan yang didapat. Nah maka di sini kudu ngerti ilmu yang namanya persuasi misalkan. Ada hukum reciprocity, scarcity, authority, dan lain-lain. Nah, ini harus disebutkan dalam copywriting-nya gitu. Itu 5 5 tuh. Itu inti tuh belajar 10 tahun gitu ya. Pokoknya kalau diiniin, udah mulai dari 5 dulu deh. Gitu ya. Mulai dari 5 dulu lah ya. Yang menarik adalah konsisten sama apa yang saya percaya, apa yang narasumber-narasumber yang lain juga orang-orang sukses percaya tentang jualan ya. Apa yang Kang Dewa ngomong juga sama. Yang pertama, semua mulainya dari spesifik who dulu gitu ya Kang ya. Siapa orang yang lu mau hajar, itu kan?
Iya, betul. Oke, siap. Dan perhatikan yang kelima. Perhatikan yang kelima. Ya, Kang Dewa tuh nggak bilang bahwa apa tadi mental trigger kan? Bilangnya bukan physical trigger, bukan. Ya, Mental ya, ya. loh. Jadi jualan itu masuk ke mental, betul ya Kang ya? Iya, betul. Masuk Betul. ke ranah emosional gitu ya Kang ya? Yes, betul. Nah, itu Oke, tugas kita siap, harus siap. mempengaruhi itu gitu. Gimana caranya orang lain Iya, yang iya, awalnya iya. nggak tertarik jadi tertarik, yang awalnya nggak Iya, butuh kok jadi kayak menarik gitu. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, Kang, ini udah di tengah nih, setengah jalan. Mau kasih tahu dulu nih, Kang. Ini Kang Dewa juga nulis buku. Saya juga puji Tuhan, alhamdulillah nulis buku nih, Kang. Udah Judulnya hatam Business saya ke is situ. Fun. Udah hatam, depan Keren belakang bukunya bolak-balik itu. ya. ini thank you Kang, udah baca buku saya. Nah, jadi Iya, buku iya. ini adalah Business is Fun. Saya tulis berdasarkan pengalaman lebih dari 10 tahun coaching para pemilik bisnis dari yang puji Tuhannya tuh ya Kang ya. Itu dari yang datang dari yang triliunan pemilik bisnis sampai yang besar, menengah, kecil sampai yang imut UKM tuh pun juga datang dan belajar sama-sama di Gratio. Bener loh. Itu orang Iya, yang iya, saya iya. nggak habis pikir ya, omset udah triliunan. Ownernya di coaching di Gratio Practical Business Masih Coaching, coba belajar ya, bayangin. luar biasa ya. Masih Berarti belajar orang ya. itu rendah hati sekali, bener nggak sih Kang? Betul, Gitu. betul, betul. Nah, jadi ini buku ditulis berdasarkan pengalaman nyata, makanya ditulisnya. Ini ada 7 strategi praktis kalau mau bikin bisnis Anda profitable dan autopilot. Ya, Iya, iya, profitable dan autopilot. Nah, buku ini isinya 7 strategi praktis. Kang, copywritingnya kita berani nulis, Kang. Lengkap dan sudah terbukti berhasil. Nah, Iya, iya. kenapa kok kita berani nulis gitu? Ya karena emang beneran, nggak bohong, nggak dongeng, nggak teori, Yes. emang ini terbukti berhasil gitu kan, Kang? Saya tuh mau bagiin buku ini nanti buat yang lagi nonton Kang Dewa dan Coach Johannes G. Pauli, bagiin Mantap, gratis, keren. tapi ada caranya 3 cara nanti. Ada 3 cara gratis Iya, iya. ya. Ikutin Tapi terus nanti kalau di di akhir bawah. ya. Iya, iya. Iya, dengerin terus sampai akhir nih. Nah, yang mau ketik dulu sekarang. Mau buku Business is Fun. Nah, biar kita lihat nih. Kalau yang maunya banyak, nanti saya kasih tahu caranya. 3 cara untuk dapetin buku ini gratis. Nanti di akhir ya. Siap, gitu Kang. Nah, sekarang balik Kang. Sekarang balik kalau cerita tentang copywriting ya. Kang Dewa ya, copywriting tuh ya. Kenapa banyak orang yang Kang Dewa tuh ngelihat, wah ini konsisten nih. Orang yang begini kemungkinan besar pasti copywritingnya nggak bagus, iklannya nggak laku. Kira-kira pembelajaran Kang Dewa tuh apa sih kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan sama orang? Jadi produknya bagus, jasanya bagus, tapi nggak bisa jualan Kang. Khususnya copywriting lah gitu. Iya, iya. Ya, jadi sebenarnya Ya. justru kesalahannya itu seringkali bukan pada tulisannya sebenarnya. Seringkali terjadi itu pada diri manusia yang nulisnya gitu kan. Misalkan dia terlalu seringkali gak konsisten dengan tadi spesifiknya misalkan. Oh, ini gak berhasil, ganti deh. Atau kalau nggak gitu, gayanya adalah market kamu siapa? Semua orang. Nggak bisa, Cak, gitu kan. Harus tetap spesifik gitu kan. Semua burung yang terbang dia mau tembak. Semua ikan yang berenang bisa. dia mau nangkap. Lah peluru lu kan terbatas, ya nggak sih kan? Iya benar. Jadi yang salah itu bukan di skillnya. Kayak misalkan gini, aku nggak bisa nulis, Mas. Misalkan aku nggak bisa nulis, Kang. Aku gaptek gitu kan. Kan yang salah sebenarnya bukan skill gapteknya. Pertanyaan saya adalah ketika Anda ngomong gaptek itu apakah gapteknya itu berasal dari skill Anda atau keyakinan Anda? Jangan-jangan gue kasih tahu tentang copywriting A to Z sama 2 hari berturut-turut katakanlah. Setelah beres itu tetap saya merasa bahwa Kang susah ya, saya pusing sama gaptek. Jadi yang gaptek bukan ini Anda tapi otak Anda yang konslet gitu kan. Nah, itu yang teman harus diperbaiki ya. Jadi sekali lagi ya, ngomongin copywriting, ini nggak cuma copywriting coach. Iklan di Facebook, Instagram, marketplace semua itu tuh technical banget. Ya. Yang terpenting adalah justru faktor non teknisnya dulu. Kitanya ini orang yang sangat diberdayak, ibaratnya punya resource pool gitu kan. Sesuatu yang memang diciptakan oleh Tuhan sangat sempurna gitu. Jadi nggak boleh ngisa dalam pikiran tuh, saya gaptek, susah ya, pusing, buat buang dulu semuanya. Kalau udah kebuang, nulis semua apapun jadi bisa gitu. Itu fundamental banget tuh. Iya, fundamental. Cuman orang normal, Kang, biasanya, mindset lagi. Gue udah ngerti mindset. Lu lupa semuanya dari sini, gitu kan ya? Dan itu kesalahannya. Ketika dia mengakui bahwa itu tidak penting, itu kesalahan terbesar. Seringkali yang dianggap orang lain daging tuh masalah teknis, Coach. Padahal justru ada yang lebih daging daripada daging itu sendiri, gitu kan? Tentang bagaimana mekanisme pikiran kita, tentang diri kita, tentang keyakinan kita, gitu kan? Tentang mentalitas kita, daya juang, persistensi, itu kan yang lebih penting.
Bener Iya. nggak? Ya kan? Kayak gitu. Iya, bukan bener, bener banget. Bener banget. Kang Dewa, ayo. Ya. Pertanyaan berikutnya gini berarti, di luar copywriting sekarang, kita ngomong sekolah Ya. kehidupan lah, di luar copywriting ya. Semua orang pengen sukses, semua apalagi zaman kayak begini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak bisnisnya turun gitu. Makanya saya undang orang-orang yang bisa yang bisa belajar, boom, bisa dipakai di bisnis-bisnisnya atau di hidupnya lah gitu ya. Kang, jadi pertanyaannya adalah gini. Jadi selama hidupnya Kang Dewa ini ngelihat gitu ya, sebenarnya apa sih practical tipsnya untuk bisa sukses? Apapun sukses ya, apapun definisi sukses. Dan kita harus setuju dulu bahwa sukses itu bukan cuma materi ya. Walaupun materi itu penting. Bukan cuma materi, tapi materi itu penting. Tapi di luar materi ada yang lebih fundamental dan lebih penting dari itu. Tapi sukses lah gitu. Apa Kang yang tipsnya seorang Kang Dewa Eka Prayoga itu apa gitu untuk bisa sukses? Ya, yang pasti yang pertama adalah big why-nya harus ketemu dulu, Coach. Big why-nya, strong why-nya tuh, big why. Kenapa lo ngelakuin itu? Dan uang, kalau versi saya nih ya, yang udah ngalamin bangkrut, ngalamin sakit, gitu kan, bahkan mau meninggal gitu, uang adalah motivasi yang paling rendah gitu. Motivasi semu, gitu kan? Setuju. Pada saat teman-teman sekarang mengejar uang, disitulah alasan kenapa akhirnya gak pernah dapat. Karena motivasinya adalah yang paling rendah, gitu kan? Makanya kalau bahasa saya nih, awal-awal kerja orang itu pertama adalah because money. Orang ngejar duit ya terus gitu kan. Kedua adalah mulai nih fokus pada yang namanya hobi. Pokoknya mah gue ngelakuin apapun, yang penting gue seneng lah gitu kan. Gak peduli ada uang atau enggak gitu kan. Kedua, level ketiga naik. Yang penting ngelakuin demi family deh. Yang penting bahagia keluarga gue gitu kan. Level yang pentingnya adalah level legacy. Bagaimana dia ngelakuin sesuatu bukan lagi tentang uang, tapi tentang bagaimana dia bisa meninggalkan warisan di kehidupan. Berembahkan manfaat, berbagi lewat sesuatu yang memang dia mampu dan segala macam. Yang nomor satu adalah tentang big why-nya. Pertanyaannya adalah why. Pertanyaannya why besarnya ya. Demi apa Anda berjuang sekarang pengen sukses? Jangan cuma demi apa dan demi siapa? Iya, itu kan itu harus dijawab ya. Dan itu butuh perenungan memang ya. Yang kedua adalah tentang yang namanya konsistensi. Ya, konsistensi. Karena gini, seringkali teman-teman yang membuat teman-teman itu nggak mencapai apa yang diinginkan, karena teman-teman itu nggak melakukan setiap hari sampai itu tuh benar-benar tercapai gitu. Ya. Iya. Saya ini baru masuk dunia podcast, Coach. Ya. Jadi saya main YouTube tuh tahun lalu, alhamdulillah udah nyampe beberapa video juga udah lumayan subscribernya 200.000 lebih, 300.000, hampir 300.000. Podcastnya juga udah tinggi, ini lumayan, udah masuk peringkat berapa gitu kan. Instagram juga baru-baru ini udah mulai naik followersnya. Nah orang nanya apa yang buat yang Dewa yang bisa cepat growth-nya gitu kan. Gue konsisten gitu kan. Beda dengan orang-orang yang sekarang semangat. Misalkan Anda sekarang nonton live kita ini, semangat dengerin Kang Dewa sama Coach Yohanes gitu kan. Pas sudah besoknya, lemas, Anda gak konsisten. Ya. Nah, maka konsistensi is the key gitu. Termasuk dalam hal apapun, ilmu apapun ya. Konsistensi is the key. Nah, 10.000 jam itu ya Kang ya. Makanya mastering itu 10.000 jam. Dan jangan pernah merasa sudah puas dengan apa yang dicapai. Katakanlah, gue udah ngerti mau copywriting, berhenti belajar. Tidak. Bayangin tuh tadi, yang triliunan aja masih belajar. Kita triliunan belum, miliaran belum, udah males. Ngimpi, Pak. Nah, gitu loh. Kan? Nah, itu konsisten dengan apa yang diperjuangkan tadi di big why-nya. Kan? Nah, di tengah jalan ini teman-teman bakal ngalamin yang namanya kayak moody, hambatan segala macam. Ketika ada hambatan nempa kita, maka faktor yang ketiga adalah persistensi, ngotot ajar gitu kan. Nah, itu yang harus teman-teman pegang. Karena konsistensi saja tidak cukup, karena konsistensi tengah-tengah jalan ada fokus apa lagi, berhenti dengan berbagai alasan, ya, blaming, excuse dan segala macam. Enggak, gue konsisten nih, oke, hajar gitu kan. Nah ini harus teman-teman punya sifat persistensi agar bisa mendapatkan apa yang dicapai, yang diinginkan gitu. Betul, 3 hal itu, kalau dari saya big why-nya, konsistensinya dan persistensinya harus dipegang. Persistensinya, luar biasa. Luar biasa, itu konsisten banget, reconfirming. Kalau formula suksesnya ala Coach Yohanes G. Pauli namanya barji, ya kan? Believe dulu. Yang tadi Kang Dewa, big why-nya believe dulu. Abis believe ya lu action lah, kaliin sama action, ya nggak sih? Ya, actionnya harus terus, persistent action terus. Tapi sebentar, sukses itu nggak langsung instan. Respons kita gimana kalau hidup belum seperti yang kita mau, gitu kan? Jadi B dikali A dikali R. Tapi ternyata dipangkatin sama G, Kang. G itu God.
G-nya bukan Gratio, God. Iya. Ada yang bilang, oh dipangkat sama Gratio ya? Iya, memang dibantu di Gratio bisa lebih cepat. Tapi semua yang Tuhan angkat, Tuhan multiplikasi itu pangkatnya God. Tuhan itu yang bikin usaha kita. Ini ikhtiar nih, Kang. Bar itu ikhtiar. B dikali A dikali R. Biar langitnya buminya. Iya, langitnya, boom, dimultiplikasi sama Tuhan. Sama, luar biasa. Kang, jadi kalau gitu, ini yang nonton kita kan ada, paling nggak ada 2-3 macam orang lah. Orang yang pertama adalah orang yang belum punya bisnis, tapi lagi mau punya bisnis. Makanya follow Coach Yohanes G. Pauli gitu kan ya. Ya, karena pengen bangun bisnis. Itu tipe pertama. Ada tipe yang kedua, dia udah punya bisnis, tapi bisnisnya udah profitable mungkin udah profitable ya, tapi belum autopilot. Jadi bisnisnya tuh duitnya banyak, tapi ternyata belum capek. Semuanya gua ya, belum autopilot, Kang. Jadi belum bisa jalan sendiri tanpa harus ada pemilik bisnisnya di dalamnya. Jadi belum autopilot itu bisnis belum bisa jalan sendiri, pemilik bisnis belum bisa jalan-jalan, gitu kan? Kalau autopilot iya, apa kan? Kalau jalan-jalan tutup langsung kalau belum autopilot. Betul. Kalau mau jalan-jalan harus tutup. Atau gini, Kang, dia gantian suami istri. Jadi suaminya pergi, istri mesti nunggu. Istri pergi, suami nunggu. Lah itu mah namanya bukan punya bisnis, benar nggak sih, Kang? Iya. Jalan belum jadi entrepreneurs. Iya, saya nyebutnya adalah hamsterpreneur. Jadi hamster, Kang. Muter terus gitu kan ya? Iya. Nah, Kang, hamsterpreneur itu. Nah, sekarang yuk, saya pengen dengar dari seorang Kang Dewa Eka Prayoga. Punya beberapa bisnis kan? Salah satunya juga ada kafe, ada punya buku segala dan segala macam. Oke, kita belajar yuk. Kalau pesannya seorang Kang Dewa Eka Prayoga buat orang yang belum bangun bisnis, yang belum nih, tapi lagi mau, yang lagi mau gitu. Tapi belum mulai-mulai, Kang. Pesannya apa, Kang? Kira-kira. Satu pesannya. Tipsnya apa? Berani. Oh, satu doang. Yang penting berani. Udah berani dulu aja. Berani. Karena kalau gini, mana yang lebih dominan, mana yang lebih dahulu, Kang? Kalau misalkan gue kondisinya belum punya bisnis, ilmu dulu atau keberanian dulu, keilmuan atau keberanian? Saya bilang keberanian dulu. Kalau belum ya, mulai nyebur dulu pokoknya ya. Nah, jeder nih langsung pepetin keilmuannya, langsung banyakin ilmunya, karena banyak banget yang ilmunya banyak, gitu kan? Dia udah mulai hanya gara-gara berani. Jadi kalau saran saya buat teman-teman, berani dulu aja. Mulai dari yang terkecil jadi reseller atau mungkin jadi suatu affiliate dropship gitu kan. Udah mulai berani, baru ilmunya suntikin yang banyak. Nah, belajar di sini gila-gilaan. Nah, gitu. Nyebur dulu ya. Nyebur di laut. Lu goyang-goyang pasti kan, baru belajar berenang gitu. Gitu kan. Nyeburnya jangan dia gede dulu, Coach. Nyeburnya jangan langsung misalkan gue mau bangun pabrik, gue mau bangun kafe, ya. Waduh, jangan. Makanya tadi dropship dulu, reseller dulu, yang kecil dulu, kolam-kolam yang cetek anak kecil. Kolamnya cetek. Iya. Nah udah bisa, baru nanya, Kang ini gimana cara renang? Nah baru gue ajarin gitu kan. Kalau lu berani aja belum, gimana nanya cara berenang? Gue dikasih tau juga renang aja kan itu. Iya. Itu tipsnya ya buat yang belum punya bisnis tapi mau punya bisnis. Kalau yang belum punya bisnis tapi terus mau jadi profesional kerja ya nggak apa-apa kan, Kang ya. Biarin aja, itu kan panggilan hidup orang, nggak apa-apa. Oke, very good. Berarti makanya Coach Yohanes bilang kalau mau bangun bisnis, Anda belum punya bisnis tapi mau bangun bisnis 3 level ya. Pertama adalah dream big dulu, mimpi gede dulu. Tapi startnya small. Nah, itu start habis udah ketemu salahnya, move fast. Betul. Bener gak, Kang? Dengan ilmu. Orang kebalik-balik, Kang. Orang ada yang dream big, start big. Ya kagak mulai-mulai. Ya nggak sih, Kang? Hancur. Ada lagi orang yang no dream, no start. Ya kan? Karena ditanya, gimana lu 5 tahun dari sekarang? Oh, gua mah nge-flow aja, Jack. Maksudnya, ngalir Jack. Today, tomorrow is tomorrow. Iya. Iya, safety tank lah ya. Oke, Kang, sekarang dari Kang Dewa Eka Prayoga, kalau tipsnya buat yang sudah punya bisnis, dia mungkin udah profitable sih, ada duit bisa hidup dari bisnisnya, udah punya karyawan loh bahkan, tapi dia belum autopilot, Kang. Itu gimana tipsnya dari Kang Dewa? Ini juga saya belajar dari Coach Yohanes juga pastinya lewat buku dan banyak tulisannya gitu. Bahwa ketika kita pengen, gini loh, teman-teman tuh daripada saat bangun bisnis itu kudu paham dulu nih, lu tuh pengen jadi bisnis operator bahasanya atau pengen jadi bisnis owner. Karena bakal beda ilmunya. Bisnis operator berarti kan kayak tadi Coach Yohanes bilang, gue jalanin, gue jaga toko, gue jalan terus di situ segala macam. Tapi kalau dari awal
gue pengen jadi pemilik bisnis supaya gue bisa bersama sama istri gue, anak gue bisa leluasa gitu kan, bebas waktu, bebas uang. Oh berarti dari awal udah settingnya business owner. Nah maka kondisi business owner pada saat teman-teman sudah mulai cash flow-nya udah mulai stabil gitu kan, pastinya teman-teman bangun tim, gitu kan. Tim adalah tentang together everyone achieve miracle gitu kan. Bagaimana sesuatu yang kayaknya nggak mungkin jadi mungkin hanya gara-gara tim gitu kan. Ya jadi bisa tenang, bisa kita bareng-bareng gitu kan. Memang kalau pengen main cepet, kita main sendirian lebih cepet. Tapi kalau sama teman-teman, itu bisa lebih lama, lebih long lasting, lebih sustain. Yang pertama adalah bangun tim. Kedua adalah bangun sistem. Kalau bahasanya Coach Yohanes mungkin masih, saya masih ingat, save yourself time, energy, and money, gitu kan. Bagaimana wah, ini murid-murid yang luar biasa ini. Udah hatam, Coach, sudah hatam. Sistem adalah save yourself, energy, time, energy, and money. Gitu kan. Waktunya kita save gitu kan, energinya juga dan money-nya juga. Nah, dengan cara apa? Berarti kan membangun sistem pada dasarnya tentang SOP, KPI, flowchart, manajemen dan segala macam. Jadi Anda benar-benar sebagai business owner bukan sebagai pelaku bisnis, sebagai penjalankan operator gitu kan, bukan. Itu harus dibangun. Dan memang butuh kayak semacam lagi-lagi keberanian juga. Bentar, gua mah gak percaya sama dia. Nanti kalau didelegasiin nanti omsetnya gini-gini. Nah, ini kan kayak gini harus dilatih terus. Makanya kalau misalkan lu kayak begitu terus ya nggak akan bisa autopilot gitu kan. Harus nggak bisa. Jadi Johnny the Kwetiao Man. Iya benar. Johnny the Kwetiao Man masak kwetiao terus. Iya. Cari tuh Johnny the Kwetiao Man yang belum nonton ya. Itu bisa mengubah hidup Anda banget tuh. Siap. Terus ada lagi tipsnya Kang. Baru 2 ya tadi ya. 2. Oke. Buat pemilik bisnis. Ketika teman-teman sekarang pengen mendapatkan salesnya lebih gede lagi, bisnis lebih growth lagi, kita perlu orang pihak ketiga memang, ya. Entah itu sebagai seorang coach, itu entah sebagai seorang mentor. Kenapa begitu? Ini Coach. Karyawan itu bosnya jelas, atasannya. Ketika pekerjaannya gak benar, woi lu kerja bener, apaan lu gitu kan? Pertanyaan saya adalah pengusaha bosnya siapa? Pengusaha gak ada bosnya. Ya, jadi kalau misalkan dia sudah merasa aman, berapa omset lu? Oh, alhamdulillah udah nyampe 5 miliar sebulan. Itu ada orang, ada teman saya Coach gitu kan, temennya tuh sebulan tuh bisa nyampe 5 miliar sebulan. Ketemu saya, yang gue juga coach, gue juga mentor, gue juga pengusaha, gue langsung, apaan 5 miliar sebulan? Kayak gini dong, mau gue usah bisnis, dia bilang. Hah? Apaan maksudnya Kang? Ya lu 5 miliar dong udah puas, maksudnya apa? Lu orang-orang di luar sana lu masih butuh makan gitu kan. Ya Allah, nangis Pak langsung. Bilang, gimana caranya perusahaan bisa tembus dari 5 miliar, bisa 50 miliar sebulan, bisa triliun setahun gitu kan. Oh, nah kalau kita nggak punya mentor, nggak punya coach, nggak bisa tuh di-push your limit, stay on the track pada impian lu itu gitu kan. Bisa membuat kita dapetin helikopter view-nya nggak akan bisa. 3 poin itu. Betul. 3 poin itu. Kecuali orang-orang yang memang filosofi hidupnya, gue mau nge-flow aja, Jack. It's okay kan? Nggak bisa beda cerita. Udah ya. Nge-flow aja, Jack, by the way, bukan mengalir ya. Ngapung. Jadi ngapung. Lihat yang dikali, yang ngapung apaan. Ikan berenang, Jack. Ikan berenang. Nggak ngapung. Ya nggak sih? Iya. So, tentang kehidupan lagi nih. Kang Dewa udah punya keluarga, segala macam gitu ya. Nah, Kang, kalau prioritasnya seorang Dewa Eka Prayoga gitu dengan beberapa bisnis yang ada, itu gimana sih? Maksudnya, what is your priority in life? Punya prioritas apa dalam hidup ini gitu? Kalau Dewa itu, seorang Dewa lah. Ya, sekarang saya lebih ke, tadi ya, setelah momen saya sakit, jadi saya tahun 2016 pernah koma, gue pernah sakit parah. Dan cerita dikit dong, kenapa itu? Ya. Sakit apa itu? Cerita dikit. Nah, ini juga, kalau diruntut, itu benar-benar kayak kejadian itu tiba-tiba, habis ngisi seminar, ngasih training, tiba-tiba lu lihat, lemas, lusanya masuk rumah sakit, lusanya lagi langsung ICU, koma, tiba-tiba, namanya GBS, Guillain-Barré Syndrome gitu. Nah, pada saat kondisi di rumah sakit 2 bulan kurang lebih, itu saya benar-benar di usia 25 tahun itu waktu itu kayak ada sesuatu yang memang memberikan sinyal gitu ke kita gitu. Sinyal itu adalah lu jangan ngejar dunia mulu gitu. Lu jangan ngejar materi terus gitu. Apa yang lu kejar harusnya adalah sesuatu yang bisa lu tinggalkan pada saat lu gak ada gitu. Makanya bahasanya adalah kalau bahasa legacy tadi, apa yang akan lu wariskan buat kehidupan, buat teman-teman, buat saudara-saudara kita di Indonesia gitu. Makanya sekarang saya bangun bisnis, orang-orang pada nanya, gila si Dewa nggak ada matinya ya buka bisnis mulu atau bangun bisnis terus gitu kan? Ya lu belum mengerti big why gua, gitu kan? Lu gak ngalamin gua pada saat gua waktu koma, gitu kan? Gua udah ngalamin. Gitu. Karena pada akhirnya saya kayak salah satu perusahaan saya tuh sekarang yang Billionaire saya katakan lah, 95% itu hasilnya saya wakafin, saya nggak ambil.
95% saham, bayangkan. Udah kayak milik Wow. umat aja gitu. Nulis buku sekarang saya udah ngambil royaltinya, royalti udah disekahin gitu. Nah, jadi goalnya Luar adalah biasa. gimana caranya menciptakan legacy sebanyak mungkin lewat apa yang saya bisa. Bikin YouTube Iya. channel, ngeposting sebulan misalkan 12 video, posting di Instagram 3 postingan, bikin podcast Iya. setiap hari, bikin buku setiap tahun, itu semua tentang legacy gitu. Itu prioritas saya sekarang. Oke. Itu ya. Jadi itu ya tentang urusan yang di atas tuh ya, sama Iya. berdampak buat manusia gitu ya. Betul. Wow. Karena kalau udah mikirin yang di atas, Wow. bos, itu yang di bawah pasti keberes, pasti beres. Kalau Iya, udah mikirnya tuh setuju. udah ke sana tuh di bawah tuh bakal beres. Tidak Iya, berlaku setuju. sebaliknya. Karena prinsipnya gini, Ah. kalau kita ngurusin diri kita sendiri, Setuju yang banget. di atas Tuhan itu ngurusin yang lain. Oh, kita udah ngurusin kita sendiri. Kalau kita ngurusin orang lain, yang di atas ngurusin kita. Ini menarik sama banget konsepnya. dan ini dalam banget nih. Ulangin Iya, lagi, iya. ulangin Dewa, Ah, ulangin. gini, teman-teman. Kalau kita ngurusin diri kita sendiri, ya, yang di atas Tuhan itu bakal ngurusin orang lain. Kenapa begitu? Oh, kita kan udah ada yang ngurusin. Siapa kita? Gitu kan? Ego kita kan ngurusin egoisme gitu. Tapi kalau Iya, kita ngurusin orang lain, kita ngurusin orang lain ya. Pertanyaan yang ngurusin kita siapa? Yang di atas. Ngurusin kita. Iya, Makanya bantu bener. orang lain dahulu, dibantu Allah kemudian kalau bahasa saya. Jadi bantu Betul. sering-sering orang lain, kita bakal dibantu Betul. sama yang di atas gitu. Ini dalam banget dan orang yang denger mungkin juga. Nah itu mah gue udah tahu, mungkin begitu kalau orang normal ya nggak sih. Cuman ngelakuinnya tidak semudah itu, bener nggak Dewa? Iya, Nggak semudah itu. Butuh bener-bener persisten dan usaha dan konsisten juga. Tapi itu bener banget, bener banget. Bener banget. Makanya kalau di keluarga saya bilang ada 3 prioritas, Kang. Ya. Yang pertama tuh waktu saya ngomong, waktu itu serius banget nih saya ngomongnya, wah, family is number one. Wah, semua anak-anak saya waktu yang kecil. Waktu itu kecil. Oh iya bener, Det ya. Waktu itu kecil, ini cerita udah 200 tahun yang lalu nih, Kang. Ya. Jadi, oh iya bener-bener. Terus saya lupa, bentar, Tuhan nomor berapa ya? Ada anak saya nanya, Tuhan nomor berapa? Wah, gua salah ngomong. Makanya saya bilang kan, saya salah ngomong, saya bilang. Enggak, tapi tetap family is number one. God, Tuhan itu is everything. Nomor 2 tuh Tuhan itu segalanya. Jadi Tuhan itu bukan nomor 2. Tuhan itu segalanya. Gedean segalanya daripada nomor 1. Tapi keluargamu penting kamu jagain. Betul. Gitu kan ya? Betul, iya kan? Dan setia dan jagain. Nah yang ketiga apa? Anak saya nanya, bisnis Daddy prioritas keberapa? Wah, kalau gue bilang bisnis nomor 3, nomor 2-nya mana, Dad? Wah, susah nih anak-anak gitu kan ya. Tapi jadi family is number 1. God is everything. Business is fun. Gitu kan. Nyambung. Ya, jadi bisnis itu di belakang. Yang pertama keluarga dulu bener, unity bener di hadapan Tuhan. Habis itu kita mengandalkan Tuhan. Bukan habis itu sih, barengan bener-bener mengandalkan Tuhan. Itu yang Kang Dewa ngomong tuh dalam banget. Itu jawaban buat semua orang sebenarnya yang lagi sulit ya. Saat-saat ini ya. Jadi betul-betul mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri, apalagi mengandalkan kekuatan orang lain. Kadang-kadang gini kan, Kang, aku berharap sama orang itu hebat. Kalau dia bisa bantu aku pasti sukses. Gitu kan, Kang? Itu salah udah itu. Itu sumber salahnya di situ. Ngarep kepada manusia itu sumber kecewaan udah. Nggak boleh. Jadi kayak ngatas ya, Kang ya. Oh, ini dalam banget hari ini, Kang. Dalam banget. Sekarang makanya mumpung lagi dalam nih, Kang. Ya. Lagi dalam nih, Kang. Kang Dewa ya. Kita doain Tuhan kasih umur panjang, sehat, semua bahagia pokoknya. Oke? Ya. Nah, Amin. waktu seorang Dewa Eka Prayoga umur 80 tahun nanti, gitu ya. Coba bayangin dulu 80 tahun. Ya. Bukan dipanggil Tuhannya 80 tahun, bukan ya. Kita kan nggak tahu umur di tangan Tuhan lah, mau lebih panjang, mau apa, udah. Tapi si Kang Dewa ini ceritanya umur 80 tahun. Nah, kira-kira seorang Dewa Eka Prayoga yang umur 80 tahun, pasti waktu dia duduk santai, dia lagi review hidupnya gitu ya. Kira-kira nasihat apa yang seorang Dewa Eka Prayoga umur 80 tahun mau kasih nasihat buat si Dewa, Kang Dewa, kalau dia muda? Iya, gitu. iya. Kalau waktu saat dia muda. Kira-kira apa itu, Kang? Ya, nasihatnya mungkin lebih kepada ini sih, jangan pernah sia-siakan masa muda, ya. Bahasanya lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Ketika pun misalkan usia 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun itu meninggal katakanlah, tapi karena berjuang demi menghasilkan banyak hal, kebermanfaatan buat orang gitu kan, kebahagiaan buat orang-orang sekitar, itu perjuangannya tuh insya Allah bakal jadi baik gitu. Daripada sekarang kita di masa mudanya tuh leyeh-leyeh, rebahan, santai-santai, seakan-akan usianya bakal berujung tua. Padahal bisa jadi besok itu adalah kematiannya, kan nggak tahu. Iya, Jangan pernah sia-siakan masa muda.
Ya lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Masa depan di sini bukan masa depan pada saat usia tua nanti saja, tapi masa depan setelah kematian nanti. Besok pun, lebih dalam lagi itu. Iya, lebih dalam lagi. Berarti itu lebih dalam lagi. Itu lebih dalam. Wow. Iya, makanya. Jadi jangan pernah sia-siakan masa mudamu sekarang. Iya. Luar biasa. Makanya namanya Dewa nih, cocok banget Dewa gitu ya. Amin. Ya, luar biasa Kang. Kang ini penuh banget, hidupnya penuh dengan warna, luar biasa ya. Udah mau mati tadi gitu kan ya. Ya kan? Yeah. Terus habis itu bangkrut, bayar MM-an 7M lebih gitu kan ya. Luar biasa. Thank you Kang buat ngingetin kita. Sama-sama. So, iya, Kang, mungkin nih masih yang lagi nonton, boleh lah nih, udah di akhir-akhir, saya jelasin dulu cara dapetin buku ini, Kang ya. Ya. Oke, siap ya, saya jelasin nih ya, si Kang Dewa juga udah pernah nonton, ya, udah pernah baca nih, hatam ya, jadi dari cover ke cover bahasanya udah selesai. Sampai tadi beberapa kalimat-kalimat itu hafal banget, luar biasa ya. Iya buat Anda yang mau dapet buku Bisnis is Fun ini buku ya Kang ya. Ini nasional bestseller, ya kan? Terus udah gitu kita bersyukurnya bukan soal dapat duit dari buku kan. Kita bersyukurnya berarti semakin banyak orang yang bisa baca talenta dan kesempatan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, biar bermanfaat buat dia, gitu kan Kang? Betul. Karena kan kita mikirin orang lain kan? Ya kan? Nanti yang mikirin kita siapa? Tuhan, gitu kan? Nah, ini buku Kang lagi ditranslate ke bahasa Inggris supaya bisa masuk Amazon.com. Cuman waktu ditranslate Kang, kita kan bahasa lapangan, ini kan daging banget dan bahasa praktis. Bingung translate-nya Kang. Copywriting-nya lain. Contoh Kang ya, kalau pemilik bisnis begitu rekrut karyawan kan, itu kan apa yang terjadi? Dia kalau dia nggak tahu cara rekrutnya, dia dapat orang-orang kurang bagus. Dia kena penyakit yang namanya heart eating. Heart itu hati, eating itu makan. Ya kan? Di Indonesia kan lucu kan? Hati. Lu kena penyakit heart eating, makan hati. Hahaha, ketawa. Begitu ditranslate bahasa Inggris. Coba kita tulisnya heart eating. Mulai bingung. Ini siapa? Kehilangan makna gitu kan. Nah, itu challenge translation. Jadi, buat Anda yang mau buku ini adalah karangan Coach Yohanes G. Pauli. Buku ini Bisnis is Fun. Kalau apa? Kalau Anda tahu cara praktisnya, jadi bisnis Anda tuh bisa semakin profitable dan bisa semakin autopilot. Jadi bisnis menguntungkan bukan cuma menguntungkan doang, tapi harus apa? Bisnis bisa jalan sendiri tanpa harus ada Anda selalu di dalamnya. Bisnis bisa jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan, gitu kan? Itu dia. Nah, untuk dapetin buku ini, ada 3 syaratnya, 3 langkahnya. Simpel aja. Tapi jangan keluar dulu, karena abis ini saya mau nanya lagi Kang Dewa 1 pertanyaan terakhir nih. Tapi ingat aja, cuma 3, gampang kok. Yang pertama ya, follow Instagramnya Coach Yohanes G. Pauli dan Dewa Eka Prayoga ya. Yang pertama, kalau Anda nontonnya nanti di YouTube atau di Facebook ya, subscribe, klik tombol buttonnya ya, supaya Anda bisa dapat terus setiap kita posting. Pokoknya follow atau subscribe atau likes. Itu yang pertama. Yohanes G. Pauli kalau IG saya. Yang kedua adalah Anda habis itu DM, direct message-nya ke Instagramnya Coach Yohanes G. Pauli. DM-nya apa? 4 poin doang, 4 poin. Yaitu apa? Ini kan acaranya, nama saya Coach Yohanes G. Pauli, Coach YGP, Coach YGP lah singkatannya, itu Kang Dewa. Udah gampang. Jadi kalau gitu 4 infonya di DM cuman Coach YGP Dewa. Udah pasti ingat ini, tim saya dari acara ini. Yang kedua adalah nama lengkap Anda. Yang ketiga, WhatsApp Anda, nomor WhatsApp Anda. Yang keempat, email Anda. Udah 4 itu aja. Nah, yang ketiga, langkah ketiganya adalah doa dan tungguin. Nanti Gratio Team akan lihat banyak DM yang masuk. Anda yang beruntung akan dikasih DM yang bilang Anda pemenang. Nah, dari situlah maka Anda akan langsung ditanya alamatnya, dikirimin langsung ke alamat Anda nih buku nih, gitu ya. Business is Fun. Seru banget nih bukunya ya. Oke? Iya. Ini gratis buat Anda kalau Anda ikutin 3 langkah tadi. Ya, oke. Yuk, kita balik lagi ke Kang Dewa. Jangan keluar dulu nih, Kang Dewa masih mau ditanya nih, pertanyaan penting banget ini. Kang, jadi berarti kalau gitu buat orang-orang yang nonton kita gitu ya, kira-kira pesan yang betul-betul bermakna dari seorang Dewa Eka Prayoga yang benar-benar orang lagi situasi-situasi kayak gini lah. Ada orang yang memang bisnisnya naik luar biasa. Ada orang yang memang bisnisnya lagi turun luar biasa juga turunnya gitu kan. Ada yang bahkan kita sedih ya kalau orang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Berpengaruh sama bisnis. Karena bisnisnya turun, dia terpaksa merumahkan dan mem-PHK orang-orang gitu kan, Kang? Betul. Jadi ini yang nonton kita macam-macam. Jadi pertanyaan saya yang terakhir buat beberapa menit terakhir buat seorang Dewa Eka Prayoga adalah ada nasihat apa yang buat yang lagi nonton sama kita gitu loh, Kang?
Ya, buat teman-teman semua yang sekarang lagi nonton kita, mungkin ada di antara kawan-kawan semua sekarang kondisinya tuh lagi terpuruk, entah itu karena efek COVID, entah itu karena efek pandemi yang menggerogoti bisnis, atau mungkin ditinggal Ya. banyak partner gitu, atau mungkin juga lagi ngalamin kondisi lagi terpuruk kayak saya dulu, bangkrut miliaran, utangnya banyak, ya terus juga pusing gitu kan. Maka pesan saya Atau adalah kesehatan juga ya kan, ya kan? kesehatan, atau mungkin keluarga yang mungkin udah lama nikah tapi kok kayaknya masih nggak harmonis, sama hubungan orang tua masih belum akur dan segala macam ya. Pesan saya Iya. satu, teman-teman semua, dalam kondisi terjatuh itu ya, jatuh dalam hal apapun, punya masalah apapun, bolehlah kita kehilangan semua teman kita karena mungkin kita tuh nama baiknya jelek gitu kan. Bolehlah kita kehilangan seluruh harta kita karena kita harus nanggung kerugian banyak gitu kan. Bolehlah kita kehilangan seluruh seluruh teman baik kita yang awalnya itu dulu support baik, sekarang malah jadi pada menjauh. Tapi satu yang nggak boleh hilang, apa itu? Keyakinan kita sama Tuhan bakal bantu kita kalau kita buat baik gitu aja. Kalau kita nolongin orang lain tuh, Allah bakal nolong kita kok, tenang aja gitu ya. Jadi yakin bahwa di balik episode tersebut, di balik kesulitan akan ada kemudahan. Yakin bahwa yang di atas gak mungkin nguji kita kalau kita gak bisa beresin. Yakin bahwa skenario itu ujungnya pasti indah kalau kita tetap berbuat baik gitu. Itu aja mungkin. Wah, sepaham dan satu seperguruan kita, Kang. Iya. Luar biasa. Jadi intinya God is everything. Yes, Andalkan setuju. Tuhan sungguh-sungguh. Ngomongnya gampang, Kang. Yang dengar juga mungkin manggut-manggut. Gua setuju. Tapi jangan cuma manggut-manggut. Beneran nggak kita bisa mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan tuh artinya apa? Berarti nggak mengandalkan kekuatan sendiri kan? Iya, jangan merasa saya bisa karena saya bisa. Enggak, karena yang di atas mengizinkan kita bisa gitu. Iya, Jangan itu merasa satu. Dan paling, kedua, bahaya. Iya. betul. Dan jangan berharap sama orang lain karena manusia juga bisa mengecewakan. Wah, luar biasa banget, Kang. Jadi intinya adalah pesan terakhirnya di IG Live ini ya, Kang Dewa, kita doain panjang sehat, umur panjang dan sehat dah. Berdampak makin banyak, baik buku-bukunya, bisnisnya luar biasa gitu ya. Oke, Kang. Terus rendah hati, Kang, itu penting. Terus siap. Ya. Insyaallah ya. Jangan rendah diri, Kang. Jangan rendah diri, rendah hati. Ya, Tuhan pakai terus luar biasa berdampak. Wah, luar biasa. Oke, ikutin terus Instagramnya Coach Yohanes, Instagramnya Kang Dewa tuh karena banyak ilmu-ilmu yang dibagiin gratis gitu buat Anda. Ya. Kang Dewa, thank you so much. Ya, sama-sama Coach ya, sama-sama. Ya. Ya, Tuhan pakai terus luar biasa Kang Dewa. Siap. Oke, Kang. Bye-bye, Kang Dewa.